Gimana kira-kira Afifah punya suami? Mirip-mirip Ustaz Abu Somad kelihatan. Paling tidak insyaAllah beliau mewarisi pemikiran dan kesalehan beliau, insyaAllah. Amin. Juga Abdul Somad hari ini sudah memiliki istri bernama Afifah. Betul ya? Saat ini keluarga besar, guru kami dan guru kita bersama Al-Ustaz Ali Fikri MA bersama istri dan juga besannya Bapak Haji Sabila Rasyad almarhum, yang mungkin selama 20 tahun lebih tidak pernah dipertemukan, gak pernah ketemu. Disinilah Allah menunjukkan tanda kebesaran. Bahkan saya yakin ibunda dari Afifah, bagaimana mungkin anak ini, Abdul Somad ini baru datang beberapa pekan, beberapa bulan lalu barangkali. Betul ya? Gak pernah kenal keluarganya, gak pernah kenal dengan Afifah, tiba-tiba datang minta untuk menikahi putrinya yang selama 26 tahun tadi dirawat dengan begitu penuh cinta dan perhatian. Subhanallah, di sini kebesaran Allah yang lain, melepaskan putri tercinta hanya dalam beberapa detik, beberapa waktu saja dilepaskan kepada seseorang yang belum kenal sebelum. Disinilah peran keyakinan, peran kepercayaan at-tawathuq, as-siqah, satu dengan yang lainnya. Kalau tidak ada as-siqah, kepercayaan ini dan tawathuq, rasa-rasanya sulit kita berinteraksi dalam hidup kita. Apalagi kalau sudah saling curiga, saling tidak percaya. Disinilah lagi-lagi Al-Ustaz Abdul Somad dan Afifah, boleh ya saya panggil itu, amin gitu ya. Ketika firman Allah tadi dikumandangkan di awal dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Keimanan inilah yang telah mempertemukan kalian berdua. Oleh karena itu pesan saya, sepanjang perjalanan hidup sampai detik ini, lebih dari 50 tahun ya Ustaz Ali Fikri kita hidup. Hidup ini adalah keyakinan ternyata. Yang kita jalani adalah setiap detik inilah the real time kita. Waktu nyata yang kita miliki adalah detik ini. Saya bicara detik kemudian, 1 menit, 1 jam kemudian, bukan milik kita waktu ini. Konsekuensi logisnya seluruh yang terjadi dalam dan melekat pada diri kita pun bukan milik kita. Saya sampaikan kalimat-kalimat ini Ustaz Abdul Somad sebagai bakalan pengalaman orang tua kalian, bahwa hidup ini adalah keyakinan. Karena 1 detik lagi kita tidak tahu apakah masih di sini ataukah sudah berbeda alam. Teman sahabat masih di sini, mungkin kita tidak tahu sudah di bawah tanah 1 jam, 1 hari. Kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu sekali lagi, jadikan pernikahan ini ikatan keyakinan, ikatan iman pada Allah. Jadikan seluruh interaksi keluarga kamu berdua ini adalah interaksi iman, saling menyempurnakan keyakinan dan keimanan kalian kepada Allah. Kalau sudah itu, maka Allah yang campur. Tanpa itu pun Allah maha bercampur tangan pada kita, maha mengatur sebagai Rabbil Alamin.
Merugi kalau kita tidak menyadari fakta dan kenyataan itu. Dengan apa kalian sempurnakan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dengan takwa. Ketakwaan itu adalah pengalaman hidup. Nikah itu perintah Allah. Wa ankihu, nikahkan oleh kalian. Kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat diperintahkan untuk menikahkan anak-anak yang belum punya pasangan di antara kita. Itu perintah Allah. Al-Ustaz Ali Fikri menikahkan putrinya hari ini. Menjalankan perintah Allah adalah sebuah kepatuhan sekaligus ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sia-sia. Dan kau pun wahai Ustaz Abdul Somad diperintahkan dalam haji wada. Bayangkan haji pertama dan terakhir Rasulullah memasukkan dalam khutbahnya kalimat yang begitu luar biasa terkait dengan keluarga. Istausu bin nisa'i khairan. Nasihatilah kaum wanita itu dengan kebaikan. Berwasiatlah kalian kepada kaum wanita itu dengan kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terus salawat pun terus dan sebagai bagian ketakwaan kalian berdua. Dasarnya iman tidaklah kamu menyentuh istrimu kecuali karena ingat hadis ini, istausu bin nisa'i khaira wa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Baru saja kalian menyatakan qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, saat itu Anda mengambil istrimu itu, Ustaz Abdul Somad, dari ayahandanya dengan amanat dari Allah. Dan yang kau ucapkan adalah kalimatullah untuk menghalalkan sesuatu yang selama ini diharamkan untukmu. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan kalian halalkan kehormatan istri kalian itu pun dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Tidak ada yang seindah ini kalian menikah. Tidak ada yang lebih indah dari pernikahan dalam Islam. Yang dengan pernikahan ini kita bisa mengabadikan keluarga, bahkan bangsa, kontribusi kita terhadap kemanusiaan. Saat kehidupan seksual dibahaskan, apa yang terjadi? Lihat posisinya ada dalam surat Rum. Rum itu bicara tentang Romawi, sebuah bangsa yang pernah ditaklukkan oleh umat Islam dan sebelumnya ditaklukkan oleh Persia, kemudian Persia ditaklukkan kembali dan umat Islam saat itu berbahagia, dan akhirnya Romawi pun ditaklukkan oleh umat Islam. Apa hubungannya ayat ini terkait dengan kehidupan keluarga dengan Romawi? Jelas, berkeluarga dalam Islam adalah membangun sebuah bangsa. Oleh karena itu, jagalah anak-anak kalian kelak. Kontribusikan menggantikan kami ayahanda, kakek-kakek kalian, untuk melanjutkan estafeta perjuangan membangun bangsa ini. Dengan apa? Dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah punya kesepakatan. Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kata dan kalimat rumusan pendiri negara ini yang terdiri dari para ulama, salah satu di antara mereka, atau sekian, 4 orang di antara mereka adalah ulama. Ketuhanan yang Maha Esa. Dekatkan dengan Allah yang Maha Esa. Hadirin yang berbahagia, disitulah baru kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan litaskunu ilaiha. Sebab yang menciptakan ketentraman itu juga wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Itu Allah, bukan kita. Bukan suami, bukan istri. Makanya semakin dekat kepada Allah yang Maha Rahman Rahim, sebagai ibadur Rahman, sebagai imaur Rahman, hamba sahaya laki maupun perempuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itulah semakin Allah akan menyayangi kita.
Rahmat itulah yang kalian terus dambakan setiap detik. Jangan kau sentuh suamimu wahai Afifah kecuali mendamba rahmat Allah. Halo? Siap Afifah? Maka ucapkan sejak sekarang kalimat uhibbuka fillah. Aku mencintaimu di jalan Allah. Jawab ya. Abdul Somad duluan atau mau Afifah duluan? Mau di sini atau nanti aja? Sementara di hati dulu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ingatlah, kalian tidak sembarang menikah hari ini. Kecuali di hadapan kamu tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, oleh penghulu, oleh yang lainnya. Ada sebuah gelombang besar. Tetapi yakinlah, saat itu hanya Allah yang akan menyelamatkan kalian. Maka Allah pula yang pasti harus kalian dekati. Gitu ya Kang Gozi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, kita semuanya di sini. Satu kata, kalau sudah itu terjadi, maka doa kita hanya satu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini adalah bukti daripada firman Allah, walau anna ahlal qura amanu. Andai kata penduduk sebuah negeri di negeri ini beriman dan bertakwa, kalian menyumbangkan ke negeri ini keimanan dan ketakwaan, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Karena kalian adalah keluarga yang telah diberkahi sesuai dengan doa Rasulullah SAW ini. Semoga Allah memberkahi kamu berdua dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan ada problematika yang berat dalam keluarga, godaan sana sini, atau dalam keadaan tidak ada masalah. Tetaplah kalian diberkahi. Dan cara diberkahi Allah atau cara Allah memberkahi adalah menghimpun kalian selalu dalam kebaikan. Karena berkah itu adalah isyadul khair, semakin bertambah kebaikan kamu. Yang tadinya hanya satu orang Afifah, yang tadinya cukup gosok baju buat sendirian, kali ini kalian bertambah jadi 2, jadi 3, jadi 10 ketika anak-anak kalian mulai lahir insya Allah dengan kesalehan yang Allah berikan pada kalian semuanya. Marilah kita antarkan kedua mempelai ini bersama-sama dengan doa dari hati yang paling ikhlas dan paling tulus dari hati kita, dan juga yang hadir pada saat ini. Semoga semuanya tetap diutuhkan keluarganya oleh Allah dalam ikatan cinta dan kasih sayang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kelak dihimpun oleh Allah di surganya dalam naungan cinta dan saling cintainya. Dua hambamu Abdul Somad dan Afifah kau ikat melalui ayahanda Afifah, Ustadzuna guru kami Al-Ustadz Ali Fikri. Kau ikat mereka berdua dengan kalimat-kalimat-Mu ya Allah. Semua takdir-Mu. La haula wala quwwata illa bika ya Allah. Karena tidak ada kekuatan apapun yang terjadi dalam hidup kami, bahkan daya sedikit pun, kecuali atas kehendak Engkau ya Allah. Engkaulah yang telah mengikat keduanya. Maka satukan keduanya dalam ikatan cinta di jalan Engkau ya Allah, agar mereka berhak mendapatkan naungan saat tidak ada naungan kelak di hari kiamat kecuali naungan-Mu ya Allah. Selanjutnya jadikanlah mereka keluarga yang sakinah, penuh dengan cinta, mawaddah dan rahmah dari sisi-Mu ya Allah, bukan dari siapa-siapa yang begitu saja. Dari ketentraman dan cinta itulah lahirkan dari mereka keturunan yang saleh dan saleh, keturunan yang kelak akan membawa bangsa negeri ini menjadi sebuah negeri yang penuh dengan kebaikan dan ampunan dari sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, terima permohonan kami. Bimbing terus mereka dalam ikatan iman dan ketakwaan kepada-Mu. Dan jangan Kau jadikan sedikit pun gerak mereka, cinta mereka, sentuhan mereka, hubungan mereka, kerja mereka, apapun, kecuali itu adalah iman kepada-Mu dan ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Begitulah yang Kau telah berikan pada kami selama ini ya Allah. Tidak ada satu gerak dalam hidup kami kecuali iman dan takwa kepada-Mu ya Allah. Sebab itulah yang telah kami akan dapatkan kelak saat kami menghadap-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana
Di atas segalanya, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan untuk kami dari pasangan kami, khususnya kedua mempelai ini ya Allah, yang kami saksikan kesalehan mereka berdua hari ini ya Allah. Kesenangan, qurrata a'yun. Dan jadikanlah mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu lahirkan dari mereka berdua khususnya dan dari kami yang hadir pada saat ini, generasi yang terus bertakwa kepada-Mu ya Allah. Dan kami mohon setelah petunjuk yang Kau berikan ini, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Setelah petunjuk yang begitu indah dan nikmat ini, jangan pernah Engkau sesatkan kembali hati kami, sebesar apapun dosa dan kesalahan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya haturkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.